Halo Sobat Hoream dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Setelah saya mendapatkan laporan bahwa banyak yang kena CR atau copyright atau dalam bahasa Indonesianya yaitu klaim hak cipta, dikarenakan membahas film Rurouni Kenshin yang terbaru yang berjudul The Final, maka dari itu untuk review film tersebut saya pending dulu ya. Daripada nanti saya ditegur YouTube, nanti channel saya bisa hilang dari peredaran. Tapi jangan khawatir, karena di pembahasan selanjutnya kita akan mereview trilogi dari film dengan berjudul Tekken. Film ini sendiri dibintangi oleh Om Liam Neeson yang terkenal dengan aktingnya yang sudah tidak diragukan lagi. Film ini juga dibintangi oleh Famke Janssen. Famke Janssen ya bacanya ya. Ya begitulah pokoknya. Yang pernah berperan menjadi Jean Grey dalam film X-Men. Lalu bagaimanakah jalan ceritanya? Apakah akan ada kekuatan mutant Phoenix di film ini? Langsung saja seperti yang sudah di Dio White. Film akan menceritakan seorang om-om yang bernama Bryan Mills. Namun tidak seperti om-om yang suka memberi iPhone kepada ABG dengan modus tertentu. Bryan sendiri adalah seorang mantan agen rahasia yang sudah malang melintang di dunia kemiliteran. Berbanding terbalik dengan jejak karirnya yang cemerlang, Bryan mempunyai masalah dalam rumah tangga yang sudah berlangsung lama, di mana dia dan istrinya bercerai dan memutuskan untuk hidup masing-masing. Dari pernikahannya sendiri, Bryan mempunyai seorang putri yang bernama Kimberly dan biasa dipanggil Kim. Tepat hari ini, Kim sedang berulang tahun dan Bryan datang ke pesta itu dengan membawakan hadiah sebuah alat karaoke agar Kim bisa bernyanyi di rumah dan tidak menjadi seorang PL atau pemandu lagu. Namun Bryan harus sedikit mengerutkan dahi manakala sang ayah tiri memberikan seekor kuda poni sebagai hadiah ulang tahun. Tapi itu tidak membuat Bryan minder, karena baginya kehadiran jauh lebih penting dari hadiah apapun. Hari-hari Bryan diisi dengan nongkrong dan ngobrol-ngobrol dengan teman seperjuangannya dulu di dunia militer. Secara kebetulan, hari itu temannya yang bernama Sam menawarkan sebuah pekerjaan untuk menjadi tim keamanan menjaga seorang artis Om Palapa. Karena dia yakin bahwa Bryan masih mempunyai skill yang hebat sebagai seorang mantan agen militer. Singkat cerita, Bryan sedang menjalani pekerjaannya menjadi seorang bodyguard. Sambil menunggu konser selesai, Bryan pun mengisi waktu dengan main remi bersama teman-temannya. Lalu dia mendapat telepon dari Kim yang mengajaknya untuk makan siang esok hari. Jelas hal itu membuat Bryan senang, karena hal itu jarang dia dapatkan. Setelah konser selesai, keadaan pun menjadi kacau karena banyaknya para penonton yang masuk ke panggung. Seketika semua bodyguard siap siaga dengan keadaan tersebut, termasuk Bryan yang membawa sang artis menuju mobil. Tapi saat tiba di sebuah lorong, tanpa diduga ada seorang yang mencoba menusuk sang artis. Namun dengan sigap Bryan pun bisa mengatasi keadaan tersebut. Hingga si artis pun bisa selamat menuju kediamannya. Lalu dia memberikan kartu nama karena Bryan mengatakan bahwa anaknya sangat suka bernyanyi. Esok harinya Bryan pun bertemu dengan Kim di sebuah restoran. Terlihat pula di sana ada mantan istrinya yang bernama Lenny datang ke tempat itu. Kemudian Lenny menyodorkan sebuah surat pernyataan bahwa Kim akan pergi ke Paris. Karena Kim masih anak ABG, maka ia harus mendapatkan persetujuan dari Bryan sebagai ayahnya untuk bisa pergi ke Paris. Sebagai seorang ayah, tentu saja Bryan ingin yang terbaik untuk anaknya. Bryan pun tidak setuju jika Kim harus pergi ke Paris tanpa ada seorang yang mendampingi. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya Bryan berdamai dengan keadaan.
Sehingga dia pun menandatangani surat itu dan menyetujui Kim pergi ke Paris namun dengan beberapa syarat. Tak lupa dia memberikan HP Nokia N73 agar bisa menghubungi Kim setiap saat. Yes, I am. What did I say? You said that to call you. Phone's international, the number's programmed in. Okay. Saat di bandara, Brian mengetahui fakta lain, bahwa kepergian Kim ke Paris bukan sekedar liburan, tapi dia akan mengikuti tur kangen band di wilayah Eropa. Brian pun kembali berdebat dengan Lenny, namun kali ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Why? What are you talking about? Your rules and conditions. Because she can't be honest with you. Why? Setelah tiba di Paris, Kim dan temannya Amanda bertemu dengan pemuda lokal yang bernama Peter. Kemudian dia menawarkan untuk patungan naik taksi karena argo taksi di sana sangatlah mahal. Namun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah modus untuk melakukan aksi kejahatan. Di tempat lain, Brian mulai cemas karena Kim belum juga menghubunginya. Hingga saat dia menelepon, teleponnya pun tak kunjung dijawab karena suara HP yang tidak bisa didengar akibat suara musik yang begitu keras. Hingga akhirnya telepon Brian dijawab oleh Kim. Dan saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada dua orang masuk ke kamar mereka dan mulai memukul Amanda. Jelas hal itu membuat Kim panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oh my God, they got Amanda. There's someone here. Her cousins are back? What? What are you talking about? Kimmy, what's going on? Brian pun menyuruh Kim untuk tenang dan pergi ke kamar tidur lalu bersembunyi. Sebagai seorang mantan agen rahasia, Brian memprediksi bahwa Kim akan segera ketahuan dan ditangkap. Namun sebelum dia tertangkap, Kim harus mengatakan ciri-ciri pelaku supaya bisa menjadi petunjuk untuk dirinya. Dan benar saja, penculik bisa menemukan dan menangkap Kim. Brian pun menelpon si penculik dan mengatakan, "Aku tidak tahu siapa kau, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Bila kau menginginkan uang, maka aku tak punya. Yang aku punya hanya kemampuan khusus, kemampuan yang menjadikan aku mimpi buruk bagi orang-orang sepertimu. Lepaskan anakku, maka urusan kita selesai sampai di sini. Tapi jika tidak, maka aku akan mencarimu, aku akan menemukanmu, dan aku akan membunuhmu." Tapi dengan santai si penculik mengatakan suuk, "Good luck." Good luck. Dengan bergegas, Brian pergi menuju rumah Lenny, tapi bukan untuk umbak-ambak teparugu, melainkan untuk mengumpulkan petunjuk yang bisa digunakan. Brian pun menelepon Sam untuk meminta informasi tentang ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Kim. Sampai di rumah Lenny, Sam menelepon dan mengatakan bahwa dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Kim, didapat informasi bahwa mereka adalah jaringan dari organisasi penjualan manusia. Mereka akan menjadikan korbannya sebagai wanita pemuas om-om, terutama ABG seperti Kim. Jelas hal itu membuat Lenny leweh. To never finding her. Operate, our analyst says you have a 96-hour window from the time she was grabbed. No. Singkat cerita, Brian sudah berada di Paris dan mulai menyelidiki hotel tempat tinggal Kim. Di sana, Brian mulai melakukan kemampuan hipotesis prediksi. Kemudian didapat informasi tentang foto seseorang yang mengantarkan Kim dan temannya ke hotel, yaitu Peter. Tanpa menunggu waktu lagi, Brian menemui Peter dan mulai menghajarnya. Namun, Brian harus gigit jari karena tidak mendapatkan informasi apa-apa akibat Peter yang tertabrak mobil saat dikejar. Akan tetapi Brian tidak patah arah. Kemudian dia menemui temannya dari dunia kemiliteran dulu yang bernama Jean-Claude Pittler. Kita panggil saja dia Shin. Dia memberitahu bahwa mungkin saja anaknya ada di sebuah tempat yang bernama Porte de Clichy. Karena itu adalah tempat para lelaki hidung loreng untuk membuang oli gardannya. Setibanya di sana, Brian tidak langsung ngamuk dan mengacak-acak tempat itu, melainkan dia menyewa seorang penerjemah untuk menerjemahkan bahasa yang mereka gunakan. Hal itu dilakukan untuk menggali informasi lebih banyak lagi.
Why are you bothering the girl? None of your business. You're 50. Another 50. Dari percakapan itu didapat tempat lain, yaitu tempat Mia Khalifa biasa belajar akting berkedok konstruksi pembangunan. Barulah di tempat itu Brian mulai menjalankan aksinya dengan membawa seorang gadis yang memakai jaket milik Kim. Aksi kejar-kejaran di antara Brian dan para penjahat pun terjadi. Dan tentu saja karena Brian pemeran utama, dia pun bisa berhasil lolos dari kejaran para penjahat. Setelah berhasil lolos dari kejaran para penjahat, Brian membawa gadis itu ke sebuah penginapan untuk merawatnya, karena dia sudah terlalu banyak mengkonsumsi tepung jahat alias narkoboy. Beberapa jam kemudian si gadis tersadar dan mulai bercerita di mana dia bertemu dengan Kim, yaitu di suatu tempat dengan pintu merah bertuliskan Paradise. Keesokan harinya, Brian langsung datang seorang diri ke tempat itu. Di sana, dia menyamar dengan menjadi seorang polisi dan hendak menemui pemimpin kelompok itu. Tiba di dalam rumah, Brian melihat pria dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kim. Di sana pula, Brian mengetahui bahwa mereka telah bekerja sama dengan pihak kepolisian Paris untuk melindungi semua kejahatannya. Tapi Brian tidak langsung ngajak gelut semua orang di sana, melainkan dia menunggu saat yang tepat. Unless you think I'm here for the renegotiation. Think I'm being unreasonable. Let me explain ourselves. Hingga saat dia menyodorkan sebuah kertas bertuliskan bahasa Albania, penjahat itu pun kembali mengatakan kunyuk, good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Remember me? We spoke on the phone 2 days ago. Setelah mendengar hal itu, Brian pun mulai mengatakan siapa dirinya, sehingga keributan pun terjadi di tempat itu. Dengan pengalamannya sebagai mantan agen rahasia, Dengan pengalamannya sebagai mantan agen rahasia, dia pun menghabisi semua orang di sana sendirian. Singkat waktu, Brian menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Namun hal itu tidak mudah, karena awalnya orang itu tidak berbicara apa-apa. Sampai akhirnya dia berbicara karena tidak kuat dengan siksaan yang diberikan oleh Brian. Dia pun menyebut satu nama, yaitu Patrice Sinclair. Tanpa membuang waktu, Brian langsung pergi ke tempat Shane untuk mencari informasi tentang orang yang bernama Patrice Sinclair. Di rumahnya, Shane tampak tidak senang dengan kedatangan Brian ke tempatnya. Karena pada kenyataannya, Shane pun terlibat dengan kejahatan mereka, yakni dengan menjadi backing hukum atas semua kejahatan mereka. Tapi Brian sudah memprediksi dengan apa yang akan dilakukan oleh Shane. Sehingga saat dia menodongkan pistol, tanpa dia sadari, Brian sudah terlebih dahulu mengeluarkan pelurunya. Dengan cepat, Brian menembak tangan dari istri Shane sebagai peringatan, agar Shane segera memberikan informasi tentang orang yang dicarinya. Sebelum pergi, Brian pun ngagebuk Shane hingga membuatnya pingsan. Setelah mendapat informasi tentang Patrice Sinclair, Brian pun bergegas pergi ke sebuah pertemuan dengan berpura-pura kembali menjadi polisi. Lalu memberitahu seseorang resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan Patrice Sinclair. Karena Brian tidak ada dalam daftar tamu, dia pun tidak diizinkan masuk oleh resepsionis. Namun dengan pelontong, Brian pun menghajar orang itu dan masuk ke dalam ruangan. Tiba di dalam ruangan, Brian melihat beberapa pria hidung loreng yang sedang menawar ciwi-ciwi ABG untuk diajak nyanyi Cinta Satu Malam.
Tanpa dia duga ternyata Kim ada di antara ciwi-ciwi tersebut. Dengan sigap, Brian pun menodong orang yang di sampingnya untuk membeli Kim agar bisa dibebaskan. 150, 200, 250, 350, 350,000. Tapi saat Brian keluar ruangan, dia pun digebuk dari belakang hingga membuatnya liar hulu alias pingsan. Setelah tersadar, Brian sudah berada di suatu tempat dengan tangan terborgol. Kemudian seseorang yang diduga bernama Patrice Sinclair menanyakan siapa kau. Dengan tangan yang terborgol, Brian menjelaskan bahwa dia adalah ayah dari salah satu ciwi ABG tersebut dan meminta untuk segera melepaskannya agar masalah ini cepat selesai tanpa ada kekerasan. Namun karena Patrice Sinclair ini seorang pebisnis yang hanya mementingkan untung, dia pun tidak peduli dengan urusan Brian, yang penting baginya hanyalah cuan dan cuan. Hingga saat dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Brian, secara tidak terduga Brian bisa menghajar mereka meskipun dengan tangan yang masih terborgol. Kemudian mengejar Patrice Sinclair dan menanyakan kemana Kim dibawa. Dia pun mengatakan tentang kapal pesiar di tengah kota Paris. Namun hal itu tidak membuatnya bermain film lebih lama, karena saat itu Brian langsung menembak tepat di kepalanya. There's a boat by the quay. Please. There. Setelah itu Brian langsung bergegas pergi menuju dermaga untuk mencari kapal tersebut. Dengan terengah-engah, dia berhasil menemukan kapal yang dicarinya. Di dalam kapal, Brian sudah ditunggu oleh ajudan dari si bos dan terlibat pertarungan dengan orang tersebut. Setelah berhasil mengalahkan sang ajudan, Brian pun kembali melanjutkan pencarian untuk mencari Kim. Hingga dia tiba di suatu kamar. Brian pun menemukan Kim sedang disekap dan ditodong oleh om-om botak dengan beteng buci truk. Merasa dirinya tidak mempunyai kesempatan untuk menang jika bertarung dengan Brian, dia pun menawarkan suatu kesepakatan. Namun belum juga si kehead ngomong, Brian sudah menembak tepat di kepalanya, hingga membuatnya modar saat itu juga. Setelah semuanya selesai, Kim pun mewek di depan ayahnya dan berjanji akan menjadi anak yang baik dan tidak akan pergi lagi ke Paris apalagi sampai open BO. Film pun selesai dengan kembalinya Kim ke Amerika dan bertemu dengan ibunya. Jadi itulah guys alur cerita film Tekken yang nantinya masih ada sequelnya yaitu Tekken 2. Jika kalian suka dengan videonya bisa like dan subscribe channel ini agar bisa cepat dimonetisasi dan membantu tugas mulia saya, yaitu memberikan emas saya daster bermotif Doraemon. Akhir kata saya dan segenap fans JKT48 cabang Alam Goib mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.